wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul 'azim. Ibu ahlil bait yang kami muliakan, ibu-ibu orang tua kami, seluruh jamaah yang hadir, ibu-ibu yang salehah, ya, ada sebelah kanan, ada juga yang di sebelah kiri, ya Bu. Nah, ini hari walaupun di emperan ada enaknya juga Bu, agak berani. Kalau di dalam saya yakin semua berkipe. Ya, kalau tak ada AC, tak ada kipas angin, yakin saya. Ya, tapi alhamdulillah, walaupun kita di emperan, berangin sedikit ya Bu. Nah, tapi saya ada juga khawatirnya nih, kalau berangin angin gini biasanya akan ada PTT. Apalagi yang agak-agak nyender. Tapi Bu PTT. Hah? Ini nggak ngantuk ya? Alhamdulillah. Nah, kalau tak ngantuk, saya bersyukur. Kalaupun ngantuk, diingatkan, jangan diet. Kadang-kala orang mengaji pun bikin dosa. Tahu lah Bu, kena angin sepoi-sepoi di jam-jamnya istirahat, ya kan? Apalagi dari pagi banyak kerjaan, belum ada pula istirahat. Begitu ada senderan, kena pula angin sepoi-sepoi, mulailah PTT, pantang tunduk. Iya, mulailah. Kita mengaji. Kadang-kala mengaji nih Bu, datang juga dosa tuh, dibikin setan saja jalan untuk membuat orang berdosa. Ini saya kasih trik supaya jangan berdosa waktu mengaji. Kenapa? Ada orang memang PTT Bu, pantang tunduk tidur. Ada. Tapi di sini tak ada, yang di sana. Ya, sudah. Kalau udah nampak kayak gitu, jangan diejek. Ini panggilnya kawan. Berdosa nggak Bu? Berdosa nggak Bu? Berdosa. Ya, jangan diejek. Jadi kalau begitu macam mana Ustaz? Begitu nampak kawan awak begitu, disapu belakang. Sapu, tengok wajahnya, senyum awak. Begitu ditengoknya, besok tak ngantuk lagi tuh, tak percaya tes. Disapu belakangnya. Kalau ngantuk dia kan gini dia kan. Sapu kita tengok ini kan, tengok sini. Senyum awak. Tak ngantuk lagi tuh besok. Kalaupun ngantuk berarti tak malu. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita ya pada hari ini walaupun cuaca agak terik sedikit, kita masih diberikan Allah nikmat. Duduk bersama ya. Walau ada yang tak bisa bersila lagi, nggak apa-apa Bu. Maklum itu. Kenapa? Ya itu tanda-tanda. Tanda tua. Kalau masih muda dia tak bisa lagi bersila, tak tahan lagi bersila, itu khawatir kita. Tapi kalau udah tua tak tahan lagi dia bersila, itu biasa. Kenapa? Sendi-sendi sudah mulai aus, oli-olinya Bu sudah mulai kering. Makanya kata Syekh Muhammad Daud Al-Fatani dalam kitabnya Syifa'ul Qulub, dibilangkan, mohon maaf,
Satu di antara tanda-tanda malaikat maut mengirim sinyal kepada kita itu dengan datangnya tanda-tanda kurangnya nikmat dari nikmat yang sebelumnya sempurna buat kita. Kata Syekh Muhammad Daud Al-Fatani dalam kitab Syifaul Qulub maupun dalam kitab Kashful Ghummah disebutkan tanda-tanda sinyal yang dikirim oleh malaikat maut kepada manusia, yakni kurangnya nikmat yang selama ini sempurna. Satu di antaranya selama ini bisa duduk lama bersila, duduk tawarruk, duduk iftirash, ini tak tahan lagi. Satu. Apalagi dikirim Allah lagi tanda-tanda yang dulu rambutnya hitam semua sudah mulai putih berubah. Itu tanda peringatan. Karena ketika Nabi Ibrahim menjelang wafatnya, dia bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, apakah engkau pernah memberikan isyarat, memberikan tanda, memberikan sinyal kepada orang yang akan engkau tarik nyawanya, yang akan engkau jemput nyawanya? Kata malaikat maut, banyak tanda sudah kuberikan. Apa saja kata Nabi Ibrahim? Pertama, tumbuh uban di rambut mereka. Apalagi mulailah berlindungan-lindungan semua badannya. Ini banyak kata beliau. Itu tanda-tanda. Jadi kalau kita sudah mulai gitu, itu tanda-tanda itu. Tanda-tanda sudah dikasih sinyal sama malaikat maut. Ingat kau, kata malaikat maut. Kalau udah aku kirim tanda ini, berarti engkau sudah dalam tanda-tanda apa? Tanda-tanda bakal dijemput oleh malaikat maut. Ini yang harus kita waspadai. Terkadang mohon maaf pada ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, banyak manusia nih tak paham dan tak sadar dia kalau dia sudah tua masih bertingkah kayak anak gadis. Ya, ini yang bahaya. Allah marah kalau udah tua. Sadar lawak sama tua. Kalaupun menyanyi, jangan lagi menyanyi anak muda. Ini kadang nyanyinya sudah mabuk minuman ditambah mabuk judi, awak udah tua. Disesuaikan. Itulah kata orang-orang dulu. Pahamlah awak dengan kondisi awak, pahamlah awak dengan keadaan awak, pahamlah awak dengan diri awak. Makanya kalau zaman dulu ada nenek udah begitu, bilang orang, oh nenek egram. Iya kan? Kalaupun nyanyi, carilah nyanyi-nyanyi yang mengingat-ingatkan awak. Tak pun mesti bila Ijroil saja. Kenapa bila Ijroil saja? Banyak lagi. Ya kan Bu, ada yang enak. Insaflah wahai manusia bila diri. Itu kan bagus. Betul nggak? Ini udah nenek-nenek. Pacarku memang dekat. Astagfirullah. Bu, saya mantan pemusik. Ya Bu, saya mantan pemusik. Saya jelek-jelek gini pemain biola. 2015 saya berhenti Bu dari main musik di orkes Melayu Padang Pasir. Kenapa? Gara-gara nenek-nenek. Betul Bu, serius. Ini udah malam. Kurang lebih sekitar setengah 11 malam. Nenek itu naik ke pentas saja, dipegangin, takut balik ke bawah. Jalan udah payah. Naik ke atas. Kami tengok, kalau taksiran saya, nenek itu kalau usia 70 tahun adalah tengok tuanya itu. Tapi memang hobi nyanyi.
suaranya bagus memang, naik ke atas. Nah, ada lagu dangdut. Kita lagu dangdut kita layani ya Bu, cuman nggak layan musik pula kan. Orang kita nuansanya padang pasir, Melayu padang pasir. Lagu apa nih? Belah durian enggak? Nggak sadar saya Bu, saya kan biola itu kan ada bunyi nih kan. Nah, saya di samping saya itu main drum, kami orkes, bukan keyboard aja, drum ada, gitar ada, biola ada, orkadion lengkap. Nggak sadar saya itu pukul saya Bu, main drum itu. Saya bilang terkejutnya gitu. Dari situ berpikir saya, dah berhenti saya, nggak main musik lagi saya. Ya, dari situ nggak ikut lagi saya, total berhenti sampai sekarang. Aku nggak tahu lah. Belah durian katanya lagi. Astagfirullah. Kami bilang lah, Nek, tak ada lagu itu Nek. Terakhir lagu Epitamala dia. Nah, kalau lagu Epitamala kan mending lagi kan. Nah, ibu-ibu jamaah yang muliakan Allah. Jadi kalau udah tua-tua nih harus tanda, harus tahu lah awak, posisi awak ya kan. Ingat, kita yang udah tua-tua ini dalam intayan malaikat maut. Kenapa? Karena sinyal dan tanda-tandanya sudah dikirim oleh beliau. Ada yang tak berubah udah Bu? Masih ada yang tak berubah? Yakin aku udah berubah semua. Ada yang belum? Kalau kepala tak berubah, mohon maaf beribu kali maaf. Saya kepala pun belum ada uban. 52 umur saya belum ada uban kepala saya. Tapi hidung saya, kumis saya udah ada uban. Tanda itu. Kalau udah bangkit pakai ancang-ancang, tanda-tanda jalan dari rumah, dia jalan sebelah kiri tapi sampai di tempat sebelah kanan, tanda-tanda lihat. Ya, nah, jadi harus tahu posisi lagi. Ya, iyalah, tapi pasti beda lah yang muda sama yang tua. Ya kan Bu, apapun ceritanya yang tua itu mau yang kurus mau yang masih pakai ancang-ancang lah. Ya kan, nggak kan bisa kayak orang muda langsung gini, nggak bisa. Tadi, ya kan Bu, namanya udah tua, ya kan, kulit awak udah kering, betul tidak? Kalau tak pakai hem body, mau apa, mau pipa, mau apa segala macam hem bodinya, ya kan, mau Marina, mau apa lagi, Wardah segala macam, terserah, mau Nivea, terserah. Kalau tak pakai itu gak usah cerita lah, berkeriput dah kulit itu ya kan. Kenapa? Umur kita usia 35 tahun ke atas tidak lagi memproduksi enzim untuk melembabkan tubuh kita, nggak bisa dimungkiri. Maka tua itu penyakit yang pasti datang kepada kita, ya, seiring berjalannya waktu. Maka oleh karena itu ibu-ibu mesti paham lah kita, ya, yang udah tua-tua. Jadi tak boleh lagi bergembira-gembira, boleh, tapi carilah kegembiraan itu yang bisa mendekatkan kita kepada Tuhan. Jalan-jalan boleh, silakan jalan-jalan, ya, bukan tak boleh, tapi sisihkanlah diri kita, ya. Nah, ini kita bersyukur kepada Allah masih dikasih Allah kesehatan, dikasih Allah nikmat. Makanya kata Nabi Bu, nikmat yang besar itu ya ada dua, tapi selalu dilupakan oleh manusia. Nikmatan maupun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat besar yang selalu dilupakan oleh manusia. Ya. Di dalam hadis yang lain kata Nabi, dua nikmat itu hanya akan dirasakan nikmatnya oleh orang yang sudah tidak lagi merasakan itu. Pertama apa? Pertama nikmat sehat. Sehat hanya akan dirasakan oleh orang yang sakit. Udah sakit barulah terasa, ya Allah enaknya yang sehat. Yang kedua, nikmat hidup. Nikmat hidup itu akan dirasakan oleh orang. Nikmat hidup itu akan dirasakanlah oleh orang yang sudah mati. Kenapa? Karena orang yang mati itu banyak yang saat ini sudah mati, banyak minta dihidupkan kembali. Itulah yang disebut Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun, ya.
hatta idza jaa ahadahumul maut, kata Allah, ketika datang ajal kepada salah seorang di antara mereka, selesai fardu kifayahnya dikuburkanlah dia, keluarganya pulang semua, tinggal seorang diri di dalam sana. Datang dua makhluk Allah akan bertanya kepadanya. Taklah terjawab pertanyaan itu jika dia tak punya amal ibadah selama hidupnya. Yang punya amal ibadah, dia akan mudah menjawabnya karena tidak lagi mulut yang menjawab, tapi semua rangkaian amal kebaikan yang pernah dibuatnya di masa hidupnya. Itulah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat yang ditugaskan Allah Ta'ala untuk menanyakan tentang keadaannya. Yang tak punya amal akhirnya tak bisa menjawab persoalan yang diajukan kepadanya. Akhirnya dia minta kepada Allah karena tak tahan disiksa oleh malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Apa katanya? Disebutkan Allah dalam surah Al-Mu'min ayat 100, Rabbirji'un la'alli a'malu salihah. Ya Tuhan, pulangkan kami walau sekejap ke dunia, pasti kami akan beramal soleh. Syukurnya Bu, tak dikasih Allah sampai sekarang. Kalau tidak, masjid-masjid kita tak bisa lagi kita masuki. Kenapa? Mereka lah yang akan masuk. Kenapa? Karena mereka tak akan meninggalkan lagi masjid-masjid mereka, tak akan meninggalkan lagi pengajian-pengajian mereka. Mereka lah yang selalu berguyun diri. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan bagaimana azab kubur itu dihimpitkan Allah kepada mereka. Minta balik. Rabbirji'un, ya Tuhan, pulang kami walau sesaat. Tapi apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Makanya tak pernah ada yang pulang. Seminggu dikuburkan, ada yang pulang Bu? Sebulan ada, setahun ada. Ada. Kenapa? Kata Allah kalla. Allah kalau sudah bilang kalla sekali-kali tidak akan tidak. Makanya tak ada yang pulang. Jadi seberapa lama lah itu Ustaz? Ya, sampai kiamat nanti. Kalau tak adalah pertolongan dari anak-anaknya. Apakah pertolongan anak bisa menangguhkan itu Ustaz? Bisa. Itulah kalau punya anak yang soleh. Yang sakit anak awak banyak, satu pun tak ada yang soleh. Itulah yang paling sedih awak. Mati awak tak bisa orang tua menyolatkannya. Kadang-kala ikut sholat pun tidak. Sedih itu dah. Ya kan? Banyak anaknya, tapi satu pun tak bisa jadi imam. Kalau perempuan semua wajar ya kan Bu? Banyak laki-laki, tapi tak bisa jadi imam. Kok tahu Ustaz? Kami Ustaz-Ustaz ini hari Jumat selalu deh. Ustaz minta tolong Ustaz jadi imam orang tua kami Ustaz. Bapak anaknya, bapak lah lebih afdol jadi imam. Kami biar jadi jemaah. Ustaz. Padahal sholat jenazah itu kan sholat yang paling mudah, nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, ya kan Bu? Tinggal Allahu Akbar, sengaja aku sholat atas mayat ini karena Allah. Kalau dia berimam jadi imam karena Allah, makmum karena Allah. Baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, selesai Allahu Akbar, baca selawat. Dapat yang panjang-panjang, yang tak dapat setengah panjang, tak dapat yang pendek pun tak dapat, tokok kala kepala tuh. Masalah pun tak pandai, lagu dangdut 1000 lagu hafal. Ya, itu nyala terakhir bayar menolong orang tua waktu. Ya kan? Itulah terakhir kali awak menolong orang tua waktu. Kalau anaknya yang imam, ikhlas luar biasa. Kalau orang lain belum tentu. Apalagi pula orang yang sempat pernah disakiti hatinya. Mati juga korbannya ya kan. Disolatkan juga dalam mati juga kok kan. Baru kau tahu. Apalagi sempat maling besar dia. Tapi kalau anaknya, walau dia tahu orang tuanya maling sekalipun, tidak akan didoakannya. Ya Allah, pukul orang tua aku ini enggak. Tetap dimintakan ya Allah. Aku tahu orang tua aku ini dosanya banyak ya Allah. Aku anaknya ya Allah, memohon kepadamu ya Allah. Ampunkan dosanya ya Allah. Tapi kalau punya anak soleh, kalau punya anak salah,
Ini yang payah. Makanya kata Nabi, awaladin salih yad'u, anak saleh yang mendoakan. Punya anak yang soleh, anak baik banyak bu, anak soleh belum tentu. Anak baik, nggak merampok dia, nggak main judi dia, nggak nyabu dia, ya kan? Nah, baik lah, nggak mencuri dia, baik lah. Tapi anak soleh, belum. Anak soleh itu perintah Tuhan dia kerjakan, yang dilarang Tuhan tak dikerjakannya. Baik punya pengertinya, itulah anak soleh. Doanya diijabah Allah, tak dihalangi Allah. Apalagi yang didoakannya itu orang tuanya. Tapi giliran anaknya tak sholat, tak sholat anaknya, tak disampaikan Allah doanya untuk orang tua. Bayangkan, kuncinya itu sholat. Maka hati-hati bu, punya anak yang tak sholat, ajari. Makanya kata Nabi, 7 tahun anakmu ajari sholat. Kata Nabi, 10 tahun gak mau sholat dia beri hukuman, pukul bila perlu. Kalau sekarang gak dipukul, apa bu? Kasih sanksi, tak usah kasih jajan, apa segala macam, pandai-pandai bulah. Supaya apa? Supaya mau dia sholat. Untuk apa? Membiasakan. Kenapa? Karena sholat itu kunci. Ini puasa dekat kita ya kan bu? Berapa hari lagi? 2 minggu lagi puasa lagi kita kan? Orang puasa tak pernah tinggal puasanya, tiap tahun puasa tapi tak sholat. Tergantung puasa. Tergantung. Kenapa? Karena kuncinya tak dipegangnya. Macam mana mau masuk awak kalau kunci tak ada? Kata Nabi bu, Miftahul jannah as-salah, kunci surga itu salat. Saya belum jumpai hadis yang mengatakan kunci surga itu puasa, kunci surga itu zakat, kunci surga itu sedekah, kunci surga itu membaca Quran. Belum. Tapi kalau miftahul jannah as-salah, kunci surga itu salat, saya sudah temukan hadisnya sahih. Riwayat Imam Ahmad dalam kitab Sunan Ahmad bin Hanbal. Makanya dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir yang disusun oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau bilang, jika seseorang tidak mengerjakan sholat alias meninggalkan sholat, terbiasa meninggalkan sholat, apalagi tak sholat sama sekali, maka ada 15 perjalanan ancaman yang akan dijalani. Satu di antaranya, doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya tidak diijabah, walau doa anak sama orang tuanya, kalau tak sholat. Tapi kalau dia sholat, tak pun berdoa dia, sholat saja dia mengalir pahalanya kepada orang tuanya. Bayangkan itu. Itulah yang bisa menentukan. Kalau awak diazab. Saya pernah baca satu riwayat disebutkan ketika orang tuanya diazab oleh Allah, tapi dia meninggalkan anak yang saleh. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa orang tuaku, ya Allah aku tahu, aku sadar ya Allah bahwa orang tuaku ini banyak dosanya. Kalau bukan karena pertolonganmu ya Allah, tidak akan ada yang bisa mengampuni dosanya, dan tidak akan ada yang bisa menangguhkan azabnya ya Allah. Tiap hari dia meminta kepada Allah. Akhirnya Allah perintahkan malaikat azab yang mengazab orang tuanya ini. Wahai malaikatku, hentikan azab atas si Fulan. Malaikat itu bertanya, kenapa ya Allah? Tidakkah dia hambamu yang durhaka? Selama hidupnya durhaka terus kepadamu, sholat tak pernah segala macam. Betul, tapi dia meninggalkan anak yang soleh. Aku malu tidak mengabulkan doa anaknya yang setiap hari meminta kepadaku. Sementara aku katakan, ud'uni astajib lakum. Aku minta kepadaku, akan aku kabulkan. Akhirnya ditangguhkan. Kenapa? Karena doa anak yang soleh. Inilah untuk sama soleh-soleha. Kalau soleh laki-laki, soleha perempuan ya. Jadi kalau dibilang anak soleh berarti laki-laki perempuan. Nah,
Nah, jadi ibu-ibu orang tua saya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang-orang yang merasakan nikmat hidup itu kalau udah mati baru ya Allah enaknya lah hidup itu. Kenapa? Selagi masih diberikan kehidupan, Bu, itu tandanya orang masih diberikan kesempatan. Masih diberikan kesempatan, masih bisa beramal. Tapi udah sakit-sakitan, Ustaz nggak bisa apa-apa. Iya, masih bisa beramal. Dia masih bisa beristighfar, dia masih bisa bertasbih, dia masih bisa bertahmid, dia masih bisa bertahlil, dia masih bisa berdoa, dia masih bisa sholat walaupun sudah di tempat. Kalau udah mati, apa yang bisa dibuat? Tengoklah. Mau mandi dimandiin, mau pakai baju dikafanin, giliran salat disalatin, giliran mau tidur dikuburin. Ada yang bisa masuk sendiri? Udah, kalian di atas saja, aku masuk sendiri. Ada mana? Makanya tak pernah melawan, Bu. Dicemanakan pun sama Bilal mayit, tak pernah melawan dia. Coba masa hidupnya. Iya, Bu. Masa hidup, lagi hidup gini. Angkat tangannya gini-gini kan. Ngamuk dia. Punya kau. Iya kan? Kan iya, Bu. Lagi hidup gini. Seluruh apa pengen tangannya kan? Apa itu? Pengen kau. Ini gila kau merasa ya, katanya kan? Coba udah mati. Mau dicemanakan pun tak pernah ada mati. Ada Bu Bilal di sini. Ada Bu Bilal mayit sini. Ada yang pernah marah Bu mayit tuh, Bu? Enggak kan? Makanya Islam mengatur memandikan jenazah itu pun tidak boleh asal-asal, tidak boleh kuat-kuat. Kenapa? Itulah adab yang diajarkan Islam. Jangan kuat-kuat, pelan-pelan begitu. Kenapa begitu? Itulah aturan Islam. Andaikan pun dibalikkan, ditelungkungkan, ditunggingkan dia, tidak akan marah dia. Cuma tak dibolehkan dalam Islam. Kenapa? Karena ada ajaran, ada aturan bagaimana adab memandikan jenazah. Jadi ibu orang kosnya muliakan. Jadi nikmat hidup itu hanya akan dirasakan oleh orang yang sudah mati. Kita udah kita rasakan ya Ustaz? Belum lagi. Ya. Nah, makanya dalam kesempatan ini pandai-pandailah memanfaatkan hidup. Ada 4 pertanyaan nanti yang akan ditanya Allah ketika di hari kiamat. Ketika hari berbangkit ditanya kita. Pertama, an umrihi fima afna. Yang ditanya Allah pertama, umurmu berapa tahun kita hidup, ditanya oleh Allah. 70 tahun potong 15 tahun berarti 55 tahun. Ditanya Allah, kemanalah umur yang 55 tahun itu engkau habiskan? Nah, itulah yang bakal ditanya. Macam mana kita menjawabnya kalau tak kita gunakan untuk yang baik-baik? Makanya diingatkan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat ya, ayat 56. Apa kata Allah? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi hidup kita ini untuk ibadah kepada Allah. Maka mari kita pikirkan, mari kita renungkan, mari kita siasati. Setiap yang mau kita lakukan itu apakah mendatangkan nilai ibadah atau cuma sia-sia? Kalau sia-sia, itulah nanti yang susah kita mempertanggungjawabkan. Kenapa? Karena hidup kita bukan untuk main-main, tapi hidup kita ini untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia, Bu. Hidup ini bukan untuk main-main. Macam mana apa yang mereka buat harus bernuansa ibadah, harus mendatangkan nilai ibadah kepada Allah.
ibu berumah tangga. Untuk apa, Bu? Ibadah. Makanya kalau kadi nikah itu bertanya, niat bahwa menikah ini adalah ibadah. Nikah itu disunnahkan oleh Rasulullah. An-nikahu sunnati, kata Nabi. Nikah itu sunnahku, karena sunnah Nabi lah awak mau menikah. Kenapa? Karena ketika kita menikah, pertama kita menjalankan sunnah Nabi. Yang kedua, dari pernikahan itu ada ibadah. Maka orang yang beribadah sesudah menikah, nilai ibadahnya berbeda dengan orang yang beribadah masih lajang. Beda, Bu. Lebih besar pahala ibadah orang yang sudah berumah tangga daripada yang belum. Makanya kalau ada imam sama fasihnya, sama ilmunya, sama ininya, ditengok siapa yang sudah berumah tangga. Dialah yang lebih utama jadi imam daripada yang masih lajang. Capek yang berumah tangga tuh, capek. Ya nggak masalah. Tadi saya bilang kalau ada dua yang sama pasihnya, sama cerdasnya, sama pintarnya, sama ininya, pilih mana yang sudah berumah tangga, itu lebih afdol daripada yang masih lajang. Tapi kalau udah berumah tangga nggak pasti, macam mana? Belakang, yang pasti duluan, yang masih lajang. Kenapa? Itu syarat khori. Ya, kalau sama-sama berumah tangga macam mana? Siapa yang paling disenangi orang, senangi jamaah? Sampai terakhir, siapa yang paling ganteng? Kalau sama juga, siapa yang biniknya dua? Sampai ke situ, Bu. Cuman kan nggak sejauh itulah. Kenapa? Kadang masih tiga tahapan saja udah ada yang beda. Sampai ke situ. Siapa yang paling disenangi oleh jemaah? Sama-sama udah berumah tangga, sama-sama ganteng. Siapa yang paling disenangi jemaah? Sama-sama disenangi jemaah. Siapa yang paling banyak hafalannya? Sama juga, sama-sama hafiz 30 juz. Wah, cari lagi. Ya. Untuk didahulukan menjadi imam. Nah, Bapak, Ibu-ibu, orang tua kami jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu kita ya, 5 menit lagi. Tapi katanya 15 menit sebelum asar berhenti. 5 menit lagi berarti. Ibu ini cepat kali jangkauannya. Dah, Bu? Nah, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama akan ditanya umur kita. Kemana kita habiskan? Beruntunglah orang yang umurnya habis, semakin hari dia semakin tua, tapi habisnya umur yang dijalaninya itu untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan hal-hal yang sia-sia. Itulah yang beruntung. Makanya harus cerdas kita menyikapi hidup ini. Hidup ini sebentar, di dunia kan sebentar, bukan? Baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun kata Nabi. Kalaupun ada yang lebih dari 70 tahun, nggak banyak. Ya, bahkan sekarang kita tengok belum sampai 60 tahun udah game over, udah meninggal, ya kan, Bu? Banyak yang muda-muda meninggal, ya kan, Bu? Kenapa gitu, Ustaz? Karena syarat mati nggak harus tua. Syarat mati itu kalau sudah sampai ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah sampai kepada mereka, tak bisa diundurkan, tak bisa dimajukan. Semuanya akan berjalan sebagaimana ketetapan. Nggak harus sakit, banyak orang mati nggak sakit, ya kan, Bu? Sehat-sehat aja. Tahu? Mati. Ada yang sedang jalan-jalan tabrakan, ada yang sedang jalan-jalan terjun ke jurang sana, mati. Ya. Tak
harus sakit. Ada yang sakit tak mati-mati. Sakit tak mati-mati. Iya kan? Nah, jadi ibu-ibu jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan umur. Jangan sia-siakan ya. Ini yang pertama ditanya nanti ya, umur. Jadi pandai-pandailah memanfaatkan umur. Jangan sampai umur habis sia-sia. Itulah yang disebut oleh para ulama saqiyum fid dunya wa saqiyum fil akhirah. Sia-sia hidupnya di dunia, sia-sia pula hidupnya di akhirat. Dunia ini untuk mempersiapkan akhirat. Jadi kalau tak pandai-pandai mempersiapkannya di dunia ini, takut tak punya bekal, tak sampai-sampai awal. Mau pulang kampung di Indonesia ini saja, Bu, mesti perlu banyak modal. Betul? Air raya nanti itu ada mudik. Itu tak bisa sedikit modal. Iya. Kau tahu, saya tiap tahun pulang kampung. Sedikit-dikitnya 8 juta di bawah pulang kampung. Itu paling sedikit. Bayangkanlah nanti itu. Ya. Paling sedikitnya 8 juta. Itu kampung dunia, apalagi kampung akhirat. Darul akhirah. Kalau tak di dunia ini kita siapkan, kapan lagi? Kata Nabi 90% orang yang sudah berpulang ke rahmatullah tuh ya, banyak yang menyesal. Kenapa? Karena itu tadi. Umurnya tak dimanfaatkan. Mintalah dibalikkan, tapi tak ada lagi waktu kembali. Itu dia. Maka pandai-pandailah. Ya. Ini nanti bulan Ramadan datang, jangan sia-siakan. Omak-omak kita dulu zamannya masih belum canggih, serba terbatas, masak pakai kayu, mengombus, ya kan? Kadangkala kalau musim hujan kayunya basah, ya Allah, baru dia hidup, ditinggal mau mengupas bawang, udah mati lagi berasa, pedihnya mata bukan tanggung. Kita sekarang tinggal cucukan. Kalau dulu masak nasi mesti ditunggui, begitu menggelegar dikari. Sekarang perlu lagi? Enggak, tinggal cucukkan. Yang penting jangan lupa. Ya kalau dicucukkan saja, tak diginikan apanya, Bu, lupa, tak masak juga dia. Ya kan? Artinya kalau dahulu orang-orang tua kita ibadahnya luar biasa, di mana kehidupan mereka serba terbatas dengan keadaan teknologi yang ada masa itu, dibandingkan kita sekarang yang serba canggih, tinggal enak. Kalau kalah kita beribadah sekarang, berarti memang kalahlah kita. Dulu orang sambil masak begitu bisa tahajud lagi, bisa tadarus lagi. Lah kita sekarang tinggal cucu kan, mau manasin kalau nggak masak tengah malam, tinggal masukkan ke oven apa pemanas itu ya kan, Bu. Sekarang udah serba canggih lah, pokoknya adalah ini belinya, ya kan. Jadi manfaatkan. Ramadan itu datangnya setahun sekali, ya Bu. Dikasih Allah. Ramadan itu, Bu, puasanya kewajiban, tetapi diwajibkan Allah itu karena Allah sayang sama kita, Bu. Bukan mau membebani, tapi inginkan kepada kita kemudahan. Kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan untukmu karena Allah sayang sama kita umat Nabi Muhammad. Allah inginkan kemudahan. Pertama, dengan puasa mudah kita bisa menjadi orang takwa. Dengan puasa kita mudah banyak beramal soleh. Dengan puasa kita mudah menjadi orang yang sehat. Dengan puasa kita mudah menjadi orang yang peduli. Tak payah-payah. Diwajibkan Allah puasa, tapi di dalam puasa itu semua ada. Dengan puasa dimudahkan Allah kita mendapatkan ampunan. Dengan puasa dimudahkan Allah kita mendapatkan surga. Dengan puasa dimudahkan Allah hidup kita. Ekonomi pun dimudahkan Allah. Betul nggak? Betul nggak, Bu? Pernah dapat THR selain bulan Ramadan?
Hah? Enggak kan? Berarti artinya apa? Datang Ramadan membawa kebaikan, kemudahan buat kita. Itulah makanya disebut Allah dalam ayat surah 186. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan untuk kalian, bukan Allah inginkan kesusahan untuk kalian. Mudah dapat ampunan, ya kan? Asal tobat betul-betul. Yang nggak pernah ke masjid, yang nggak pernah tadarus bu, bulan Ramadan nggak akan. Kalaupun datang dia tadarus, datang dia mengaji, datang dia ke masjid, nggak dikit orang. Coba ada biasa, nggak pernah ngaji datang ngaji. Apa itu? Ya nggak patutlah cerah kali hari ini. Tapi kalau bulan Ramadan enggak. Kenapa? Karena memang waktunya. Orang harus kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Tidak ada orang yang peduli lagi dengan orang yang bertobat itu. Mau dibully dan lain sebagainya, nggak ada. Tapi apa? Itulah buah dari kemudahan yang diberikan Allah kepada kita. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, mari sama-sama kita raih ya. Nah, jadi umur jaga. Yang kedua, saya sempat sedikit lagi ya. Yang kedua, harta. Harta bu, manfaatkan. Lagi ada harta, jangan disayang-sayang, disimpan-simpan, mati bu pindah ke tangan orang. Betul? Nah, banyak sedekah, banyak infak, itulah harta yang sesungguhnya menjadi punya awak. Kalau harta yang sekarang amanah Allah, titipan. Kalau tak pandai-pandai awak, cuma sekedar titipan, mempertanggungjawabkannya berat di hadapan Allah. Pindah ke anak awak. Kalau anak awak orang-orang baik, pandai dia berinfak, bersedekah atas nama awak, mending. Kalau sempat dapat anak yang jahat, digunakannya nyabu dan lain sebagainya, pertanggungjawaban ada sama awak, anak awak hancur karenanya. Maka pandai-pandailah. Maka orang yang sayang dengan hartanya bukan yang menyimpan dan menghitung-hitungnya, tapi orang yang sayang dengan hartanya adalah orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Ambil kesempatan mumpung kita masih hidup. Nanti di akhirat Allah akan berikan kepada kita. Ini dulu yang kau pinjamkan kepadaku. Ini dulu yang kau berikan berbisnis dengan itu. Ini dulu yang kau titipkan kepadaku, kata Allah. Semuanya dikembalikan Allah kepada kita. Dari amanah, dari titipan, jadi milik yang sesungguhnya. Yang ketiga, bu, yang akan ditanya Allah sama kita nanti di hari yaumil ba'ts, di hari berbangkit. Yang ketiga, bu, ilmu yang didapat diamalkan. Yo, jangan ilmu cuman tinggal di buku. Jangan ilmu cuma tinggal di majelis taklim, giliran sampai ke rumah, enggak, sayang. Makanya Nabi mengingatkan, mengajarkan doa kepada kita. Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa'. Diajarkan Nabi, mintalah kepada Allah agar engkau mendapatkan ilmu yang bermanfaat, jangan ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak orang ngaji juga tapi tidak juga berubah menjadi orang baik. Berarti ilmunya tak bermanfaat, tanggung jawabnya berat. Gunanya ilmu itu untuk diamalkan supaya apa? Selamat awak. Apa bedanya ilmu dengan harta? Kalau ilmu selamat kita dibuatnya, kalau harta capek awak dibuat. Betul nggak bu? Betul. Capek nyimpan saya takut awak diambil maling, diambil tuyul segala macam dibikin cara nyimpannya, ya kan? Nah, itu kalau harta. Kalau ilmu selamat awak. Kita mau gini, diingatkannya, jangan. Kau mau surga apa neraka? Kalau kau bikin gitu neraka. Itulah selamatkan nyawa. Itulah beda ilmu dengan harta. Ilmu diselamatkan nyawa. Kalau harta capek awak dibuat, ya, capek awak. Rumah capek itu bu, bersihkannya, betul nggak? Betul nggak bu? Kalau ilmu, peliharanya, pandai baca Quran, berpahala, ya kan? Begitu baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, baru baca Bismillah, udah 190 pahala dapat ibu. Baru Bismillah. Apalagi ibu satu hari 10 juz. Iya. Tak masak-masak. Itulah. Buatlah caranya. Bisa. Apalagi mabuk.
Ibu-ibu yang udah tua-tua nih kan banyaknya waktunya udah luang, ya kan? Nah, jangan gunakan cuma banyak-banyak beribadah. Karena apa? Udah dokat dokat. Udah berapa Bu? Yang keempat yang akan ditanya oleh Allah, kemana jasadmu kau pergunakan? Jasad kita ditanya. Makanya kata Allah dalam surah Bani Israel, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua mata awak, mulut awak, kuping awak, tangan awak, kaki awak, hati awak akan ditanya Allah. Mata kemana kau gunakan menengok? Pernahnya kau tengok ayatku? Kau pahami, kau amalkan? Enggak. Nah, gimana mempertanggungjawabkannya? Mulut, ku kasih kau mulut untuk apa? Untuk menceritai orang, kata Allah. Enggak. Untuk apa? Untuk menghasilkan yang baik-baik. Makanya diingatkan Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, keluarlah maunya yang dari mulut itu yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa, diam. Makanya ada pepatah, diam itu adalah iya. Kalau tak pandai bercakap, bagus diam. Makanya ada untungnya juga orang bisa. Tak banyak dosa dari mulut. Kita nih banyak, mohon maaf, terutama ibu-ibu. Tapi bapak-bapak banyak juga yang udah kayak ibu-ibu sekarang. Iya, ibu, mulut hati-hati. Semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi harus yang keluar dari mulut yang baik-baik aja. Kalau nggak bisa, harus diam. Makanya bilang, diam itu adalah emas. Kenapa? Dengan diam tak banyak dosa. Iya. Nanti menceritakan orang kumpul beli sayur. Sini dulu. Apa? Kau tahu Ted? Apa yang tahu? Si Butet bilang itu si Bolan. Kenapa rupanya? Si Butet tadi pun udah bilang kan si Bolan. Kenapa rupanya? Diamkan aja kenapa? Udah lek-lek ya kan? Ini enggak. Tapi begitulah setan kalau mancing awak. Akhirnya kumpul di tukang sayur, 5 orang, 5-5-nya menceritai orang. Sementara orang yang menceritai aib saudaranya, samalah dia dengan memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Siapa itu? Sumanto. Iyalah, dia mau makan daging orang. Ya kan? Awak jijik. Dikatakan Allah dalam surah Al-Hujurat, pasti kalian jijik. Kalau jijik, jangan lakukan. Disamakan Allah kita memakan daging bangkai. Kalau pula muncul fitnah gara-gara percakapan kita tuh, habis pahala awak dipindahkan ke dia. Habis pahala awak dipindahkan ke dia, tak cukup dosa dia pula dipindahkan ke awak. Apalagi mau jadi awak. Nah, ini 4 yang harus kita jaga. Umur, habiskanlah untuk yang baik. Yang kedua, harta, belanjakan di jalan yang baik. Jangan pelit-pelit Bu. Kata Nabi, pasyuhun syadid itu salasun muhlikatun. Ya, satu di antara 3 yang menghinakan kita di hadapan Allah, pasyuhun syadidun, kulit. Yang ketiga, ilmu. Dan yang keempat, jasa. Langkahkan kaki kita pada tempat-tempat yang baik. Jangan dilangkahkan kaki awak ke tempat-tempat yang tak baik. Demikianlah wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian. Di ujung saya sampaikan, mungkin tak kenal ibu-ibu, satu orang mungkin yang kenal ya. Nama saya Muhammad Su'ad Tambunan. Alamat saya di Tembung di Bandar Khalifah, ya, Jalan Perintis nomor 13. Dulu saya tinggal di Jalan Pahlawan. Belakangan pindah ke Tembung. Sekarang menetap di Tembung. Sampailah hari ini. Insya Allah mungkin sampai mati. Ibu ya, inilah dulu yang dapat disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tutup majelis kita dengan doa majelis atau kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik Bu, kita akhiri lagi dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha wa na'udzubika min nafsin la tashba' wa na'udzubika min da'watin la yustajabu laha ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak kita, mana anak? Sini.